Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hidayah dan limpahan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali melalui channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Bantul pada acara talk show Ramadan 1444 Hijriah dengan tema Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan narasumber Bapak Agus Rianto SPDI, beliau dari Guru Min 1 Bantul. Pada kali ini akan menyampaikan tema optimalisasi stakeholder untuk meningkatkan prestasi siswa. Selamat sore Bapak Agus. Selamat sore. Gimana kabarnya? Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, untuk kali ini kita akan membahas optimalisasi stakeholder untuk meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana Pak untuk dampak prestasi guru terhadap prestasi peserta didik? Mohon penjelasannya Bapak. Untuk dampak secara langsung ataupun tak langsung itu tentunya minimal yang pertama itu memberikan sebuah contoh ataupun memberikan sebuah motivasi langsung secara nyata bahwasanya seorang figur yang setiap kali ataupun setiap waktu dilihat oleh siswa di kelas ataupun di madrasah itu juga tidak hanya dalam bahasa Jawa, tidak hanya iso ngandani tapi juga mencontohkan. Nah, ini merupakan sebuah contoh dan juga motivasi baik langsung ataupun tidak langsung yang nantinya bisa untuk sebagai dasar, sebagai acuan nyata real bahwasanya motivasi pada siswa itu seperti itu anak-anak. Jadi contohnya minimal Bapak mencontohkan dalam hal ini meraih prestasi ini, seperti itu mungkin kurang lebihnya Bu. Jadi Bapak selain memberikan contoh-contoh mungkin ada lagi wujud yang seperti apa untuk memberikan itu? Untuk kebetulan saya matur atau berbicara dalam sekup madrasah kami. Itu kebetulan kami itu ada di posisi peringkat kelas 6 SPD itu bisa diatur ke tradisi pasti nomor 1 di tingkat kecamatan atau korwil. Nah, ini tentunya tidak bisa lepas dari peran serta dari guru. Maaf saya matur guru. Kami ada empat guru. Ada tim yang di kelas 6 itu ada 4, yang tentunya ada bagian-bagian sendiri yang kebetulan saya ini ada di bidang matematika. Ada yang nantinya Bu Yanti, ada Bu Sum, ada Pak Haru yang saat ini, yang tentunya kami juga punya Bu Yanti yang itu bidang IPA, kemudian Bu Sum dan Pak Haru bahasa Indonesia. Secara tidak langsung, ini mohon maaf saya matur, itu yang untuk matematika ini karena kemarin juga kita mengikuti event media pembelajaran, yang tentunya di sini media pembelajaran yang kontennya itu interaktif untuk peningkatan kemampuan hitung anak. Ini juga tentunya sebagai guru saya juga mempraktikkan pada anak didik dari media pembelajaran yang dihasilkan. Dan kebetulan juga kami di madrasah ini mendapatkan kesempatan dari guru-guru ini mendapatkan kesempatan oleh Dikpora untuk pelatihan pembuatan soal. Jadi pembuatan soal kalau sekarang istilahnya SPD, ada yang matematika, ada yang IPA. Ini memberikan arahan pada anak-anak bahwasanya soal-soal yang model yang keluar ataupun soal-soal yang tipe-tipe yang keluar itu modelnya semacam ini. Ini bisa menjadi senjata ataupun bisa untuk mempertajam
kemampuan dari peserta didik untuk meningkatkan prestasi. Dalam hal ini karena di Provinsi Yogyakarta ini sebagai tolak ukurnya kelas 6 tingkat SD atau MI, ini merupakan nilai dari ASPD. Jadi seberapa nanti peringkatnya nilai dari ujian akhir itu adalah nilai SPD. Maka dari itu kami secara masif dan gencar sekali di madrasah ini menggarap dari mulai awal ajaran baru, penggarapan untuk goal nilai ASPD seperti itu, Ibu. J. Selain itu mestinya dalam menjalankan itu, dalam perjalanan untuk meraih prestasi itu mungkin ada semacam kebentur begitu, ada enggak Pak itu dalam perjalanannya untuk meraih itu? Mungkin dengan kata lain mungkin tantangan ya Bu ya, bukan benturan tapi tantangan. Ya, tantangan. Nah, memang kami mungkin dapat dikatakan agak terbiasa dengan tantangan-tantangan yang memang ada di depan mata. Artinya seperti ini. Jadi ketika khususnya di kelas 6 ini kami ada tim guru, ada tim madrasah. Yang tim guru itu tentunya sudah memetakan materi-materi yang nanti akan diasah 1 tahun ke depan. Jadi misalkan bulan Juli itu ajaran baru, nanti Agustus, paling lambat Agustus itu kami sudah memetakan tantangan dalam materi pelajaran yang nanti akan kami komunikasikan kepada wali murid sebagai salah satu komponen stakeholder kita untuk bekerja sama dalam meningkatkan prestasi. Tentunya beberapa hal yang ada di kelas dapat kita cover di kelas, namun ada beberapa hal yang itu berkaitan dengan di luar kelas, adapun anggaran ataupun adapun materi dan yang lain itu kita membutuhkan bantuan. Kalau di dalam kelas misalkan kita materi-materi sudah kita petakan dari materi yang levelnya 1 sampai 3 atau yang mudah sampai ke yang sulit, namun kemudian ada anggaran dan sebagainya, kemudian daya dukung dan sebagainya, kita harus komunikasikan pada salah satunya adalah wali murid yang tentunya nanti dari pihak yang lain juga kita akan komunikasikan. Ya, Pak. Ya, ini nanti untuk yang tantangan-tantangan kita lanjutkan sebentar lagi. Ya. Saat ini nanti akan ada yang lewat. Sahabat religi, kita akan kembali setelah ini. Bapak Agus, kita lanjutkan kembali nggih untuk tantangan-tantangan tadi sepertinya belum disinggung semua. Monggo Bapak Agus. Ya, ada beberapa hal yang memang tidak bisa diselesaikan ataupun tidak bisa dilalui tantangan itu hanya oleh seorang atau beberapa orang guru. Dan ini tentunya harus kita petakan apa saja yang bisa diselesaikan atau bisa digarap oleh guru dan apa saja yang bisa digarap oleh madrasah ataupun mungkin nanti lebih luasnya ke pendidikan madrasah atau dikmat Kementerian Agama. Guru garapannya adalah dalam sekup pembelajaran, jadi artinya dalam sekup materi, kemudian bagaimana cara menyampaikan, bagaimana anak itu berlatih soal sampai ke sampai ke tryout yang menjelang ASPD. Namun untuk di luar itu misalkan anak itu sebetulnya dalam hal emosional ataupun dalam hal ini sebagai contoh dalam hal motivasi ini kita tentunya membutuhkan peran serta dari orang tua. Sebagai contoh
anak ketika sudah mendekati ASPD ini membutuhkan suasana yang lain, karena bisa dikatakan semacam mesin itu panas, itu misalkan refreshing. Nah, ini kita akan komunikasi pada orang tua kapan waktu yang tepat untuk misalkan outclass ataupun sebagai media refreshing. Nanti bentuknya seperti apa? Ini tentunya kita komunikasikan sebagai salah satu kesuksesan dari prestasi siswa. Di antaranya adalah memberikan warna ataupun refresh pada anak tersebut untuk kembali nanti ketika di kelas itu fokus dan bisa dipompa lagi prestasinya. Biasanya kita komunikasikan dan juga perihal segalanya dari panitia, kemudian pemilihan tempat, dari pelaksanaan kita matur untuk meminta bantuan dari orang tua siswa. Ini salah satu contoh. Kemudian ada kita juga dalam kesuksesan itu membutuhkan motivasi. Jadi motivasi tentunya setiap waktu kita sebagai guru juga memotivasi. Namun ini sangat penting ketika motivasi itu dengan warna yang lain. Misalkan bentuknya dalam bentuk motivasi dari narasumber yang lain. Tentunya ada sekian biaya dan juga ada sekian operasional yang juga kita akan memohon pertolongan dan mohon bantuan dari orang tua wali, dan juga dari Bapak Kepala Madrasah dan juga dari stakeholder dari pihak madrasah. Ini kita juga selalu komunikasi posisi dan juga kondisi anak-anak seperti apa, sehingga nanti secara iklim kondusif di madrasah kita mohon untuk sangat-sangat didukung dalam hal ini. Dan juga kami juga selalu mencuplik atau mencuplik dari kebijakan dari atasan, misalnya dari Pak Kakan yang ditembuskan ke Pak Kepala Seksi Bidang Madrasah. Misalkan contoh dalam forum-forum KKG, kemudian dalam forum penulisan soal yang dikirimkan dari Kementerian Agama, kami akan mencoba mencari celah untuk meneropong sebisa mungkin arahannya dari pembuat soal yang ada di Pura, itu arahannya kemana toh. Nah, itu nanti sebagai bahan kami untuk mengajar di dalam kelas, mempertajam arahannya, yang soal-soal yang dipertajam, yang memang harus diasah benar-benar, yang soal yang seperti apa. Dan juga beberapa hal yang mungkin kami beberapa guru yang di luar kemampuan guru. Contoh misalkan kalau yang sekarang ini membutuhkan SPQ, membutuhkan teknisi ataupun pengajarnya karena komputer, membutuhkan proktor-proktor yang handal. Kami juga memohon untuk kepada Bapak Kepala Madrasah untuk memberikan proktor yang handal. Kami ada 2 proktor yang di madrasah. Jadi untuk segala hal teknis dalam nanti tryout ataupun ujian sudah tertangani oleh proktor yang handal, yang ahli IT, sehingga kami fokus dalam kelas untuk menyiapkan materi, sehingga nanti dalam pelaksanaan teknis sudah ada yang menangani, backup dari orang tua sudah ada di belakang, kegiatan apa yang tidak bisa dibiayai ataupun tidak bisa diselenggarakan oleh madrasah tetapi guru kelas 6 membutuhkan, tentunya orang tua juga siap membackup. Ya. Seperti itu, Ibu. Ya, tentunya orang tua selalu siap membackup untuk anak-anak berprestasi itu. Ya. Kemudian Pak Agus, untuk nilai-nilai Ramadan terhadap pencapaian prestasi para siswa itu gimana Pak Agus? Ya, kalau dalam iklim sekarang ini khususnya di madrasah ibtidaiyah ataupun MI kami, ini karena dalam Ramadan ini nilai-nilai perjuangan itu sangat terpatri dalam diri siswa, karena hari ini saja ini siswa-siswa kami itu menempuh tryout dengan, karena jumlah siswa kelas 6 itu 109, itu ada harus menyelesaikan 3 sesi, karena kami ada 37 komputer di lab itu, sehingga 109 itu harus terbagi 3 sesi, sehingga anak itu ada yang nanti selesai pukul 3 sore. Jadi memang perjuangan yang luar biasa menjalankan ibadah puasa sambil ataupun menempuh beberapa latihan ujian. Itu memang kemenangan ataupun yang nantinya
diharapkan kemenangan melewati puasa Ramadan dan juga kemenangan untuk meraih prestasi dalam hal nilai ASPD. Bapak Agus, saya kira untuk optimalisasi stakeholder untuk meningkatkan prestasi siswa itu sudah ada beberapa penjelasan-penjelasan ya Pak Agus. Untuk itu terima kasih Pak Agus atas penyampaiannya. Pak Agus sebagai guru yang berprestasi dalam bidang pembuatan media pembelajaran tingkat provinsi. Kebetulan ini enggak kebetulan, tapi memang Bapak Agus ini telah meraih juara tingkat 1 nggih Pak Agus nggih. Alhamdulillah, terima kasih. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah. Dengan demikian siaran kita pada sore hari ini telah selesai, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.